Halo teman-teman semuanya, dan halo Sobat Spensa. Kembali lagi dengan Jurnalistik Spensa bersama dengan Sinta yang akan menemani teman-teman semuanya selama beberapa menit ke depan dalam program spesial kita, yaitu Lentera Cerita, tempat di mana cerita kecil bisa menjadi sumber inspirasi. Teman-teman pasti udah pernah dengar bukan tentang istilah generasi strawberry? Tapi, apakah benar generasi strawberry itu adalah generasi yang mudah rapuh dan mudah menyerah, lemah, dan lain sebagainya? Pastinya tidak ya teman-teman. Karena spesial episode pertama Lentera Cerita, kita sudah mengundang narasumber yang pastinya sangat-sangat inspiratif dan membuktikan sendiri bahwa generasi strawberry itu bukanlah generasi yang rapuh. Beliau adalah Kak Laila Intan Permatasari, atau kerap disapa dengan Kak Intan. Merupakan salah satu penerima awardee beasiswa Max ke Jepang pada tahun 2023. Halo Kak Intan, konbanwa, o genki desu ka? Halo Sinta, genki desu. Genki desu ka? Mo genki desu. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut buat ngobrol bareng Kak Intan, alangkah baiknya untuk kita tahu terlebih dahulu apa sih generasi strawberry itu? Nah, jadi generasi strawberry adalah sebutan bagi generasi muda yang dianggap mudah tertekan dan sensitif terhadap kritik. Diibaratkan seperti strawberry yang manis tetapi mudah memar. Selain itu diibaratkan sebagai strawberry juga karena strawberry di bagian luarnya indah dan cantik tetapi ketika ditekan akan mudah rapuh. Namun, generasi ini juga dikenal adaptif terhadap teknologi, kreatif, serta lebih peduli pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup. Oke Kak Intan, mungkin sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol nih, Kak Intan bisa ceritain dulu nih sedikit mengenai perjuangannya Kak Intan untuk mendapatkan beasiswa Max ke Jepang. Pengalaman aku menjadi penerima beasiswa Max itu awalnya dari SMA. Dari SMA itu aku udah pengen banget kuliah ke luar negeri, tapi karena keterbatasan ekonomi dan segala macem, otomatis nggak bisa ke luar negeri dengan biaya pribadi. Makanya aku dari SMA itu udah mulai nyari-nyari beasiswa ke luar negeri, bukan hanya ke Jepang doang, tapi berbagai beasiswa ke negara lain juga. Nah, aku tertarik dengan beasiswa Max ini pas banget kelas 12, agak mepet sebenarnya. Kenapa tertarik? Karena yang pertama ke Jepang ya, siapa yang nggak mau ke Jepang. Terus yang kedua, jurusan yang mau aku ambil itu sangat bagus di Jepang, bisa dibilang sangat advance dibanding di Indonesia. Terus juga aku merasa beasiswa Max ini persyaratannya tidak seribet beasiswa luar negeri lainnya gitu, yang mana butuh sertifikasi bahasa dan segala macam, tapi di beasiswa Max ini kita opsional sistemnya, jadi nggak ada pun nggak apa-apa. Makanya aku sangat tertarik daftar beasiswa. Itu sih awal mula aku tertarik daftar beasiswa Max, Sinta. Wah, ceritanya benar-benar inspiratif sekali ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja nih ngobrol sama Kak Intan. Nah, dari cerita kakak barusan nih, mungkin Kak Intan pernah dengar nih tentang stereotip atau stigma negatif dari orang lain untuk Kak Intan atau mungkin untuk generasi-generasi muda lainnya yang dijuluki dengan generasi strawberry. Seperti yang dikatakan Sinta tadi mengenai generasi strawberry, emang bener banget ya banyak stigma negatif terutama tentang generasi Z dan ya mungkin di bawahnya juga, atau termasuk beberapa generasi milenial, bahwa kita itu bisa dibilang lembek gitu ya secara mental. Itu merupakan stigma yang menurut aku sering banget aku denger ya, apalagi dari para orang-orang tua yang menurut aku belum terbuka. Terus juga aku merasa ya tentang generasi kita yang lembek dibanding dengan generasi pada zaman dahulu. Mungkin enggak juga ya sebenarnya, karena perbedaan generasi. Tiap generasi itu pasti beda ya. Apa yang dihadapi generasi pada saat itu dan pada saat ini berbeda. Kondisi sosialnya juga sangat berbeda. Jadi nggak bisa dibandingkan dari segi kesehatan mental, ataupun bisa dibilang kita lebih lembek. Nggak ada yang kayak gitu, karena situasinya aja beda. Jadi nggak bisa dibandingin kayak gitu. Mungkin juga kita ini kurang kayak gampang
capek gitu, generasi yang gampang capek bisa dibilang. Karena kalau aku ya di Jepang sekarang, aku ngerasa juga di Jepang ini masih tergolong tinggi senioritasnya, bukan senioritas dalam sisi negatif ya, mungkin kita lebih ke menghormati orang yang lebih tua, terus pangkat di kerjaan juga sangat terstruktur gitu, dari yang lebih tua ke yang lebih muda. Jadi orang yang lebih tua itu menganggap orang yang lebih muda itu terkadang lebih cepat stres, lebih cepat capek menghadapi pekerjaan. Kita itu mau yang gampangnya aja gitu. Nah, ini menurut aku menarik juga, karena menurut aku pribadi ya, sebenarnya nggak bisa dibandingin kayak gitu, karena kita itu lahir di tahun yang berbeda, terus juga ya kondisi sosial kita saat dilahirkan itu juga berbeda gitu, jadi nggak bisa dibandingin kayak gitu doang, kayak gitu sih menurut aku. Nah, terkait cerita yang kakak ceritakan di awal, kapan titik terendah dalam perjalanan kakak yang membuat label generasi rapuh itu mulai terasa? Ketika aku gagal dalam segi akademik, karena aku jujur aja aku tuh dibilang rapuh banget, ternyata enggak ya. Tapi aku tuh gampang rapuh dalam segi akademik. Misalkan aku berekspektasi aku juara di kelas misalkan, tapi nyatanya aku nggak masuk 3 besar. Nah itu kan jatuhnya kan di luar ekspektasi aku banget. Nah di sana aku tuh mentalku mulai rapuh, mulai goyah saat hal-hal yang nggak sesuai ekspektasi aku, terutama akademik. Dalam segi akademik itu kejadian gitu ya, misalkan nggak dapet ranking di kelas ataupun gagal dapet beasiswa, itu aku sedih banget. Tapi ya gitu, sedih waktu-waktu kayak gitu Sinta. Oke, menurut Kak Intan, kapan kakak sadar bahwa gagal itu bukan berarti kalah? Oke, ketika aku mendapatkan kesempatan lainnya. For example, kayak aku tahun pertama beasiswa Max itu aku kan gagal ya, sempat gagal percobaan tahun pertama, terus aku nyoba lagi di tahun kedua. Ternyata aku berhasil di sana. Nah, dari jeda setahun itu, aku belum nyadar nih, tapi setelah mendapatkan beasiswa di tahun kedua itu, aku baru nyadar, oh ternyata aku gagal dulu di tahun pertama itu nggak sepenuhnya aku itu kalah gitu loh, nggak sepenuhnya aku itu ya mohon maaf dalam kata lain bodoh, nggak kayak gitu. Tapi ternyata emang ada takdir-takdir yang bikin kita itu harus belajar hal lain dulu sebelum mendapatkan sesuatu yang kita pengen. Selama setahun itu, di tahun kegagalan aku belajar banyak hal banget, aku ketemu banyak orang baru, dan aku ngerasa di sana aku tumbuh gitu ya. Jadinya dari sana sih aku sadar, setelah aku mendapatkan apa yang aku mau itu, walaupun lama prosesnya, tapi dari sana aku sadar. Di mana kakak merasa mulai membuktikan bahwa generasi strawberry ini bisa mengalahkan stereotip-stereotip negatif yang sudah terdengar dan tersebar luas itu. Kapan gitu ya? Menurut aku saat kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kadang orang-orang di sekitaran itu cuma bisa ngomong doang, ngomong jeleknya orang lain gitu ya. Ya mungkin namanya manusia pasti ada banyak khilafnya juga segala macem. Tapi ketika kita udah dapetin apa yang kita mau tanpa dengerin kata orang-orang di sekitar, di sana orang-orang sekitar mungkin baru sadar kalau kita itu sebenarnya di luar dari omongan tersebut. Ya walaupun aku pun secara pribadi nggak terlalu memperdulikan omongan sekitarku, apalagi yang negatif gitu ya. Jadi ya salah satu cara untuk bisa membuktikan atau mematahkan stigma negatif dari masyarakat itu ya dengan mendapatkan apa yang kita impikan. Gitu sih menurut aku. Nah, tadi kan kakak sempat cerita nih bahwa kakak juga mendapatkan stereotip negatif dari orang lain. Jadi siapa sosok yang paling membantu kakak untuk keluar dari kanan stereotip negatif itu? Oke, orang yang paling membantu ya, bisa dibilang ya mungkin orang tua ya, mama aku, terus teman terdekat aku, dan menurut aku pribadi juga. Aku sangat berterima kasih kepada orang tua, teman terdekat, dan aku pribadi. Kenapa kayak gitu? Karena ya orang tua dan teman ya pasti
selalu ada ya suportif buat kita. Tapi aku ngerasa aku sangat berterima kasih juga kepada diri sendiri karena nggak menyerah, tetap berusaha maju di saat mungkin orang-orang lain yang mungkin di posisi yang sama aku, mereka bakal milih buat stop gitu. Tapi aku milih untuk buat lanjut, coba aja dulu. Makanya ya aku sangat berterima kasih juga kepada diri aku yang saat itu tidak menyerah gitu. Oke. Jadi Kak Intan, bagaimana cara kakak bangkit setelah gagal dan tetap bertahan dengan semangat? Cara aku tetap bangkit dari kegagalan itu walaupun berat selama setahun masa-masa kegagalan itu, tapi aku berusaha buat mengaktifkan diri aku. Maksud aku kayak aku ikut organisasi, aku ketemu banyak orang, jadi biar aku itu nggak stres sendirian di kamar dengan kegagalan aku. Terus juga aku mencoba mencari peluang lainnya, opportunity lainnya di luar sana, karena aku tahu pintu itu nggak cuma satu, pintu itu banyak. Jadi emang tugas kita mencari pintu yang mana yang bisa kita masuki. Jadinya ya kayak gitu untuk menghadapi kegagalan di tahun-tahun itu. Dan ya paling ya coba aja sih, jangan takut, jangan berhenti, tapi tetap coba aja gitu walaupun kamu gagal. Wah, oke. Jadi menurut kakak sendiri nih, mengapa penting untuk kita generasi muda yang dilabeli sebagai generasi strawberry ini tidak larut dalam label tersebut? Oke, menurut aku kenapa kita itu harusnya tidak larut dengan stigma negatif dari masyarakat tentang julukan generasi strawberry ini. Yang pertama, masyarakat itu nggak tahu apa-apa ya tentang kita. Yang tahu kita itu diri kita sendiri. Ya mungkin terlepas dari generasi Z lah, milenial atau di bawah aku lah ya. Terlepas dari generasi itu semua, tapi yang tahu kita itu kita sendiri, pribadi kita sendiri. Nggak ada yang lebih tahu diri kita selain diri kita sendiri. Jadi masyarakat itu cuma bisa ngomong negatif doang. Biarkan mereka ngomong seperti itu, tapi tetap tanya ke diri kita sendiri, kita maunya apa, kita mau bagaimana dalam hidup ini, apa yang mau kita capai. Jadi nggak termakan stigma negatif dari orang lain doang gitu ya. Menurut aku pribadi sudah cukup percaya diri dengan diri aku sendiri, walaupun banyak omongan negatif di luaran sana, tapi aku tetap berpegang teguh terhadap pendirian aku dan apa yang aku mau raih ke depannya. Jadi aku tidak terlalu masalah dengan omongan negatif di luar sana. Dan aku harap teman-teman di luar sana juga sama gitu ya, tidak memperdulikan omongan negatif orang lain. Kayak gitu sih, Sinta. Nah, untuk penutup nih Kak, mungkin kakak bisa sampaikan pesan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Oke, buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir, aku mungkin ingin berpesan gitu ya, nggak usah mendengarkan omongan negatif dari orang lain, tetaplah berpegang teguh terhadap diri sendiri, apa yang kita nilai benar, terus juga apa yang ingin kita raih dalam hidup ini, karena yang tahu diri kita sendiri itu cuman kita, bukan orang lain. Jadi nggak usah dengerin siapapun itu, kecuali omongannya itu bisa dijadikan evaluasi diri gitu. Tapi kalau misalkan omongannya cuma negatif doang, yang nggak usah didengar gitu, percuma, nggak ada yang bisa diambil sisi positifnya. Makanya pentingnya kepercayaan diri, terus juga yakin terhadap diri sendiri dan mimpi yang akan diraih di masa depan gitu sih, Sinta. Wah, ternyata ceritanya Kak Intan ini benar-benar inspiratif sekali ya teman-teman. Terima kasih Kak Intan udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai bersama dengan Sinta di program spesial Jurnalistik Spensa, yaitu Lentera Cerita. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar bahwa jadi generasi strawberry itu bukanlah suatu kekurangan. Mungkin kita lebih sensitif, tapi kita lebih empatik dan mau berusaha untuk bangkit walaupun sedang gagal. Walau pelan, tetap jalan. Terima kasih sudah menonton Lentera Cerita di episode pertama kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus percaya dengan diri sendiri. Sampai jumpa!